Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan Soleh, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Empat Lawang. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, diantaranya ada hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Konsep disiplin positif. Sebagai seorang guru, saya akan menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada poin pertama ini, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada poin yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Posisi kontrol seorang guru, diantaranya penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Berikutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Berikutnya ada posisi pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir yaitu ada posisi sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Konsep keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep segitiga restitusi. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang berikutnya yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir yaitulah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tujuan segitiga restitusi merubah murid yang salah bertindak menjadi orang yang sukses, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Apa keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Dengan menjalankan disiplin positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guna, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan apa keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak? Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan prinsip guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya sudah memahami dan membedakan setiap konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus dimaknai di dalam diri seorang guru dengan bentuk mewujudkan atau mengimplementasikan kepada rekan sejawat, murid-murid di lingkungan sekolah. Hal yang sangat menarik di luar dari dugaan bagi saya adalah ketika mempelajari konsep mengenai keyakinan kelas. Sebagai seorang guru, sebelumnya hanya memahami sebuah aturan kelas dibuat dan diatur oleh seorang guru. Setiap murid harus mentaati semua aturan yang telah saya buat dan bersifat memaksa. Apabila mereka melanggar, murid akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh saya sebagai seorang guru. Namun, setelah saya mempelajari konsep mengenai keyakinan kelas yang telah saya pelajari ketika di LMS bersama fasilitator dan instruktur, saya mengenal keyakinan kelas adalah cara yang efektif untuk membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan di dalam kelas melalui langkah-langkah keyakinan yang telah ditetapkan hasil diskusi bersama dengan murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa sebagai seorang guru masih banyak kekurangan dalam mewujudkan budaya positif. Di kelas, saya membuat aturan sendiri tanpa kesepakatan bersama dengan murid. Sebagai seorang guru, posisi kontrol yang biasa saya lakukan yaitu sebagai penghukum, pemantau, dan teman. Dan belum memahami bagaimana teknik dalam menangani sebuah masalah terhadap murid. Perubahan secara signifikan setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami dan telah menerapkan di dalam diri saya sebagai seorang guru harus pada posisi kontrol sebagai manajer dan bisa melakukan teknik keyakinan kelas bersama murid dan bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan cara segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika itu, saya pernah menangani 3 orang siswa saya yang melakukan aktivitas live streaming di Facebook ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Saya menggunakan yaitu posisi manajer sebagai seorang guru. Saya akan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Sehingga murid saya yang 3 orang tersebut dapat berpikir bagaimana cara mereka memecahkan sebuah masalah dan menjadi sebuah solusi agar tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya bangga ketika bisa menerapkan budaya positif di sekolah bagi murid dan rekan guru. Sehingga melalui konsep modul budaya positif ini, saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya agar bisa tercipta lingkungan yang aman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah timbulnya rasa motivasi yang sangat kuat untuk mewujudkan budaya positif dengan mengindahkan keyakinan kelas dan selalu mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah pentingnya kolaborasi seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah memahami nilai-nilai budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, 5 posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum, pemantau, dan teman.
Ketika saya sering memberikan hukuman kepada siswa, saya merasa murid tersebut tidak mau lagi untuk bertegur sapa dengan saya, dan saya melihat adanya rasa dendam dan benci yang terlihat dari wajah murid saya. Posisi kontrol sebagai pemantau dan teman. Saya sering merasa mereka menganggap saya sebagai seorang guru yang bisa memecahkan masalah mereka dan mencari solusi terhadap masalah mereka, namun mereka tidak merasa nyaman kepada guru lain. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Saya tidak perlu lagi memarahi murid, memberikan hukuman, namun memberikan suatu kenyamanan kepada murid agar bisa berpikir untuk mencari sebuah solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Perasaan saya sangat senang ketika bisa menjadi seorang guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dan sangat bangga ketika murid saya mandiri dan berpikir aktif untuk berkomunikasi untuk mencari sebuah solusi, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab terhadap murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas, seperti memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pernyataan ini yang selalu saya berikan ketika ada murid yang memiliki kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang sangat penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun sekolah adalah bagaimana tahapan-tahapan untuk melakukan sosialisasi agar terwujudnya kolaborasi antara sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta penggiat pendidikan agar menjadi kebiasaan untuk mewujudkan budaya positif tersebut.